Perwakilan penyematan tanda operasi Simpatik Rencong 2017 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. 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 Amanat Inspektur Apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diserahkan. Semangat. Serap. Di depan. Gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakapolda Aceh, yang saya hormati para pejabat utama Polda Aceh, yang saya hormati Direktur Utama PT Jasara Harja Persero Cabang Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Dan Pomdam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim 0101 BS, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Aceh, yang saya hormati Kepala Satpol PP Provinsi Aceh, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang saya hormati Ketua PMI Kota Banda Aceh, yang saya hormati para perwira, bintara dan PNS Polda Aceh, para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Simpatik Rencong 2017. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun kita kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Para undangan dan peserta apel yang saya hormati, mencermati perkembangan gangguan Kamsel Tipcar Lantas di Provinsi Aceh selama 2 tahun terakhir menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu jumlah laka lantas tahun 2015 sebanyak 1.976 kasus dan tahun 2016 menjadi 3.006 kasus dengan kenaikan sebesar 1.030 kasus atau 52% dari tahun sebelumnya. Fatalitas korban meninggal dunia tahun 2015 sebanyak 821 orang dan tahun 2016 sebanyak 854 orang dengan kenaikan sebesar 33 orang atau 4%. Dari analisa dan evaluasi data tersebut dapat diketahui bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan umum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya laka lantas. Hal ini merupakan tanggung jawab Polri khususnya dan polisi lalu lintas beserta pemangku kepentingan lainnya untuk berinovasi dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban laka lantas.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengamanatkan kepada Polri dan pemangku kepentingan lainnya untuk 1. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas. 2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. 3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Polisi Lalu Lintas mengemban fungsi 1. Edukasi, 2. Engineering, rekayasa, 3. Enforcement, penegakan hukum, 4. Identifikasi dan registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor, 5. Pusat K3I, komunikasi, koordinasi, kendali, serta informasi, 6. Koordinator pemangku kepentingan lainnya, 7. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas, dan 8. Korwas PPNS. Dengan mencermati fungsi-fungsi tersebut, diharapkan jajaran lalu lintas mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, baik secara taktik, teknis maupun strategi, bersama stakeholder terkait agar potensi pelanggaran, kemacetan, serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga tercipta Kamsel Tim Satlantas yang mantap, sehingga juga dapat menyelaraskan diri dengan program pemerintah dan nawacita Presiden Republik Indonesia serta visi Kapolri melalui program Promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Indikator keberhasilannya adalah terciptanya sudut pandang, mentalitas, dan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya. Lalu lintas dapat dikatakan sebagai cerminan budaya bangsa. Apabila lalu lintasnya tertib, maka bangsa tersebut dapat dikatakan sebagai bangsa yang tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Simpatik Rencong 2017 yang dilaksanakan selama 21 hari terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 21 Maret 2017 dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif disertai penegakan hukum secara selektif prioritas terhadap target operasi yang telah ditentukan dengan sasaran orang, barang atau benda, lokasi atau tempat, dan kegiatan. Pada pelaksanaan operasi Simpatik tahun 2017 kali ini, beberapa prioritas yang menjadi sasaran operasi, terutama pelanggaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas, antara lain: 1. Tindakan melawan arus lalu lintas, khususnya kendaraan motor roda 2. 2. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. 3. Pelanggaran batas kecepatan. Dengan dilakukan penegakan hukum terhadap sasaran prioritas tersebut, pelaksanaan operasi Simpatik ini diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi, yaitu 1. Meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. 2. Meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 3. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. 4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Para hadirin dan peserta apel yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terus tingkatkan soliditas, karena dengan persatuan yang kokoh kita dapat mengatasi setiap permasalahan dengan baik. Selain soliditas, kita juga harus memiliki konsistensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi sebagai bukti kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. 3. Lakukan penindakan secara tegas namun humanis
serta mengutamakan keselamatan perorangan dan tim dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 4. Terus lakukan koordinasi, analisa, dan evaluasi secara terus-menerus terhadap permasalahan yang terjadi di kewilayahan guna mencari solusi pemecahannya sehingga terciptanya situasi Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif. 5. Tingkatkan disiplin anggota Polantas demi terwujudnya pelayanan Polantas yang profesional, modern, dan terpercaya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Marilah kita bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan lebih tuntas. Karena selain bukti pengabdian kita kepada nusa dan bangsa, bekerja adalah ibadah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.